Kita akan melanjutkan membaca buku Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda, tulisan Ernest Gombrich, bab yang ke-13, berjudul Perang yang Lain dan Tentara yang Lain Lagi. Iskandar hanya pergi ke wilayah timur. Sebetulnya kata hanya kurang pas dalam hal ini. Namun memang daerah sebelah barat Yunani sepertinya tidak menarik hatinya. Cuma segelintir koloni Fenisia dan Yunani serta 1-2 semenanjung berhutan-hutan lebat yang dihuni suku-suku petani miskin yang berwatak keras dan suka berperang. Salah satu di antara semenanjung itu ialah Italia. Dan di antara suku petani tersebut adalah orang Romawi. Pada zaman Iskandar Zulkarnain, kerajaan Romawi tak lebih dari kawasan kecil di tengah Italia. Sementara kota Roma hanya kota kecil dengan jalan berkelok-kelok yang dikelilingi tembok kokoh. Namun, penduduk Roma berwatak teguh dan bangga. Mereka suka bercerita mengenai sejarah kotanya yang mengesankan dan percaya akan masa depannya yang gemilang. Sejarah Roma, begitu cerita mereka, berawal berabad-abad lalu di Troya. Seorang warga Troya yang melarikan diri bernama Aeneas datang ke Italia. Keturunannya adalah saudara kembar Romulus dan Remus yang berayahkan dewa perang Mars dan yang disusui dan dibesarkan oleh seekor serigala betina di tengah hutan. Romulus, begitu kelanjutan legenda itu, kemudian mendirikan kota Roma. Bahkan disebutkan tahun terjadinya peristiwa itu, tahun 753 sebelum Masehi. Kalau kita pakai hitungan modern. Orang Roma pada zaman antik menghitung angka tahun mulai dari tahun pendirian kota tersebut. Sama seperti orang Yunani memakai hitungan menurut Olimpiade. Orang Roma biasa mengatakan pada tahun kesekian setelah pendirian kota. Contohnya, tahun 100 dalam kalender Romawi. Sama dengan tahun 653 sebelum Masehi menurut hitungan modern. Warga Roma masih punya banyak cerita lain mengenai sejarah gemilang kota mereka. Ada cerita mengenai raja-raja yang baik hati maupun yang keras hati. Juga tentang perang-perang mereka melawan kota-kota tetangga. Konon, raja yang ketujuh dan terakhir, Tarquinius, si pembangga, dibunuh oleh seorang bangsawan bernama Brutus. Mulai saat itu, Roma diperintah oleh kaum bangsawan yang dinamakan patrisian, artinya kira-kira bapak kota. Tetapi kau keliru kalau membayangkan bapak-bapak itu sebagai penghuni kota yang sebenarnya. Karena kota yang sebenarnya juga belum dikenal. Pada waktu itu, bangsawan kurang lebih berarti petani pemilik latifundium, yaitu padang rumput dan ladang yang luas. Karena sudah tidak ada lagi raja sejak Tarquinius dibunuh. Kini hanya merekalah yang berhak memilih para pejabat kota. Pejabat tertinggi di Roma dinamakan konsul. Selalu ada 2 orang konsul yang menjabat bersama. Mereka bertugas selama setahun. Jabatan itu harus mereka lepaskan. Di samping golongan patrisian, tentu ada penduduk lain pula. Mereka itu tidak mempunyai nenek moyang yang terkenal dan ladang yang mereka miliki tidak begitu luas. Oleh karena itu, mereka kurang dianggap. Status kaum mereka yang dinamakan plebean itu hampir seperti kedudukan kasta rendah di India dahulu. Seorang laki-laki plebean dilarang mengawini gadis dari keluarga patrisian, apalagi menjadi konsul.
Hal itu sama sekali tidak mungkin baginya. Bahkan orang plebeyan tidak boleh ikut dalam pemungutan suara di rapat permusyawaratan rakyat yang biasanya diadakan di lapangan Mars, pinggir kota. Hanya saja orang plebeyan itu jumlahnya banyak. Wataknya juga teguh dan berkemauan keras. Tidak kalah dengan kaum patrisian. Maka perlakuan tak adil itu tidak mereka terima begitu saja. Seperti yang terjadi pada orang India yang lemah lembut. Beberapa kali kaum plebeyan mengancam akan meninggalkan Roma apabila perlakuan terhadap mereka tidak diperbaiki. Tuntutan mereka antara lain harus diberikan sebagian dari terampasan berupa ladang dan padang rumput yang sebelumnya dibagikan di antara kaum patrisian saja. Sebagai hasil perjuangan keras berabad-abad lamanya, orang plebeyan akhirnya mencapai persamaan hak bagi kaum mereka di negara Romawi. Untuk seterusnya, satu orang di antara kedua konsul harus berasal dari golongan patrisian, yang satu lagi dari golongan plebeyan. Ini pembagian yang adil. Berakhirnya perjuangan yang lama dan rumit itu kira-kira bersamaan waktu dengan saat Iskandar Zulkarnain memerintah di Makedonia. Dari sifat perjuangan tersebut, kiranya kau dapat menarik kesimpulan mengenai watak orang Romawi kuno. Mereka tidak begitu tangkas dalam berpikir dan menemukan hal baru seperti orang Yunani. Mereka juga tidak begitu gemar akan segala hal yang indah seperti bangunan, patung, dan syair. Upaya memikirkan dan menalar dunia serta kehidupan tidak terlalu penting buat mereka. Akan tetapi, kalau sudah bertekad untuk mencapai suatu tujuan, mereka akan mencapainya. Biarpun memakan waktu 200 tahun. Soalnya, mereka itu petani sejati yang sudah lama bermukim di suatu tempat. Bukan pelaut yang selalu bergerak seperti orang Athena. Milik mereka, kawanan ternak dan tanah garapan, itulah yang mereka urus. Mereka tidak banyak berpergian ke negeri-negeri yang jauh dan tidak mendirikan koloni-koloni. Tanah asal dan kotanya, itulah yang mereka cintai. Itulah yang mau mereka jadikan jaya dengan segala daya upaya. Mereka siap berjuang dan mati untuknya. Di samping tanah asal, ada satu lagi yang penting bagi mereka, yaitu berlakunya hukum. Maksudnya bukan hukum alami atau hak asasi yang berlaku untuk seluruh umat manusia, melainkan hukum mereka yang sudah dituangkan ke dalam undang-undang secara tertulis. Undang-undang Romawi itu tertulis pada 12 lempengan perunggu yang dipajang di lapangan pasar. Kalimat-kalimat pendek dan berat yang tercantum di situ selalu diberlakukan dengan sungguh-sungguh, tanpa kecuali, tanpa belas kasihan atau keringanan pula. Inilah undang-undang nenek moyang mereka dan karenanya pasti baik dan benar. Begitu keyakinan mereka. Ada banyak cerita lama mengenai kecintaan orang Romawi akan kotanya dan kesetiaan mereka terhadap undang-undang. Ada cerita mengenai ayah yang bertugas sebagai hakim dan menghukum mati putranya sendiri tanpa ragu-ragu. Karena undang-undang mengharuskannya begitu. Ada kisah mengenai pahlawan yang rela mengorbankan diri dalam pertempuran atau penawanan demi menyelamatkan sesama warga Roma. Mungkin tidak semua cerita itu 100% benar, tetapi terungkap olehnya
apa yang diutamakan oleh orang Romawi dalam menilai karakter seseorang, yaitu sikap keras dan lurus terhadap diri sendiri dan orang lain dalam perkara yang menyangkut hukum atau tanah air. Tak ada malapetaka yang dapat menggentarkan orang Romawi. Mereka bahkan tidak menyerah ketika kotanya diduduki dan dibakar pada tahun 390 sebelum Masehi oleh kawanan suku bangsa dari utara, yakni orang Galia. Kota Roma mereka bangun kembali. Di sekelilingnya didirikan benteng dan satu persatu kota kecil di sekitarnya dipaksa tunduk. Akhirnya pada kurun waktu setelah wafatnya Iskandar Zulkarnain, orang Romawi tak puas lagi berperang melawan kota-kota kecil saja. Mereka mulai merebut seluruh semenanjung secara sungguh-sungguh. Cara mereka bukan dengan menggelar aksi serangan tunggal besar-besaran seperti cara Iskandar, melainkan setahap demi setahap perlahan-lahan mengambil kota demi kota, negeri demi negeri dengan sikap pantang mundur dan tekad bulat yang sudah mendarah daging pada mereka. Jalannya peristiwa biasanya begini. Karena Roma telah menjadi kota yang jaya, beberapa kota lain di Italia ingin bersekutu dengannya. Orang Romawi senang menerima sekutu seperti itu. Akan tetapi, kalau sewaktu-waktu ada sekutu yang tidak sependapat sehingga tidak mau tunduk pada kemauan Roma, maka meletuslah perang. Yang menang biasanya kompi-kompi Romawi yang dikenal dengan sebutan legiun. Pernah ada kota di Italia Selatan yang meminta bantuan raja dan panglima Yunani untuk melawan legiun-legiun Romawi. Panglima yang bernama Pirhus itu datang dengan sekelompok gajah terlatih, alat perang yang ditiru oleh orang Yunani dari orang India. Berkat gajah perang itu, Pirhus memang berhasil mengalahkan legiun-legiun Romawi. Akan tetapi banyak sekali prajuritnya yang gugur sampai ia pun berkata, "Tak tahan saya, seandainya perlu kemenangan kedua seperti ini." Oleh karena itu, sampai sekarang orang mengistilahkan sebuah kemenangan yang meminta terlalu banyak korban itu mencapainya sebagai kemenangan gaya Pirhus. Tak lama setelah itu, Pirhus menarik mundur pasukannya. Dengan demikian, orang Romawi menguasai seluruh bagian selatan semenanjung Italia. Namun mereka belum puas juga. Pulau Sisilia yang sangat subur itu mau mereka taklukkan pula. Di Sisilia tumbuh gandum yang bagus dan terdapat pula beberapa koloni Yunani yang kaya. Akan tetapi, Sisilia pada waktu itu bukan lagi milik Yunani, melainkan milik Fenisia. Kau ingat bukan? Sebelum orang Yunani, orang Fenisia telah mendirikan perwakilan dagang dan kota di mana-mana. Kota Fenisia yang ada di pantai utara Afrika adalah Kartago. Letaknya pas di seberang Sisilia. Kartago merupakan kota terkaya dan paling berkuasa di kawasan itu. Penduduknya adalah orang Fenisia. Di Roma, mereka disebut sebagai orang Punia. Kapal-kapal mereka berlayar jauh mengarungi lautan dengan membawa barang dari semua negara ke semua negara. Karena letak kotanya begitu dekat dengan Sisilia, orang Kartago mengambil gandum dari pulau itu. Karena itulah orang Kartago menjadi musuh besar pertama orang Roma, musuh yang sangat berbahaya. Umumnya, mereka memang
tidak bertempur sendiri seperti orang Roma, tetapi cukup kaya untuk membiayai orang asing menjadi tentara bayaran. Dalam perang yang meletus di Sisilia, pada waktu itu mula-mula pihak Kartago lah yang menang. Hal itu terutama disebabkan karena orang Romawi tidak memiliki kapal dan tidak terbiasa berlayar dan berperang di laut. Mereka juga tidak mengetahui cara pembuatan kapal. Tetapi pada suatu waktu ada kapal Kartago yang terdampar di pantai Italia. Kapal itu mereka pakai sebagai model untuk cepat-cepat membangun sejumlah kapal yang selesai dibuat dalam waktu 2 bulan saja. Semua uang yang ada mereka habiskan untuk kapal. Dengan armada yang baru itu, mereka berhasil mengalahkan orang Kartago yang terpaksa harus menyerahkan Pulau Sisilia kepada orang Romawi pada tahun 241 sebelum Masehi. Peristiwa itu ternyata barulah awal dari persengketaan antara kedua kota itu. Orang Kartago berpikir, kalau Sisilia diserobot dari kita, ayo kita rebut Spanyol saja. Mereka di Spanyol tidak ada orang Romawi, melainkan hanya suku-suku pribumi. Namun rencana Kartago itu pun mau dicegah juga oleh orang Romawi. Untung bagi pihak Kartago, panglima mereka di Spanyol mempunyai anak laki-laki bernama Hannibal yang sangat berbakat. Sedari kecil, Hannibal tumbuh di tengah prajurit dan mengenal perang dari dekat. Lapar dan dingin, panas dan dahaga, berjalan kaki siang dan malam, semua itu sudah biasa baginya. Ia gagah berani, cakap, memegang komando, dan lihai dalam menjalankan tipu muslihat terhadap musuh. Serta sangat ulet dalam mematahkan semangat perlawanan lawan. Hannibal bukanlah tipe pemberani yang langsung main pukul, melainkan orang yang menyusun siasat perang dengan mempertimbangkan segala hal, seperti pemain catur yang baik. Di samping itu, Hannibal juga seorang warga Kartago yang baik. Ia membenci orang Romawi yang ingin memerintah kota asalnya. Pada saat mereka mau campur tangan di Spanyol lagi, habis sudah kesabaran Hannibal. Maka ia berangkat dari Spanyol dengan bala tentara besar dan membawa serta gajah-gajah perang pula. Binatang itu merupakan senjata yang dahsyat ketika itu. Bala tentara Hannibal melewati seluruh Perancis dan harus menyeberangi sungai-sungai, jajaran gunung-gunung, lalu akhirnya pegunungan Alpen untuk sampai ke Italia. Kemungkinan besar mereka melewati puncak gunung yang kini dinamakan Mont Cenis. Aku sendiri pernah lewat situ. Pada zaman sekarang dapat kita pakai jalan lebar dengan banyak tikungan yang menanjak ke puncak dan menurun kembali di lerengnya. Akan tetapi tidak terbayangkan bagaimana orang pada zaman Hannibal bisa melewati daerah pegunungan yang masih asli itu tanpa adanya jalan setapak sekalipun. Di situ ada lembah-lembah sempit, tebing yang curam, dan lereng-lereng rumput yang memuat orang gampang tergelincir. Kalau aku yang ditanya, dengan gajah seekor saja aku tidak mau berjalan di situ, apalagi dengan 40 ekor. Apalagi waktu itu sudah bulan September, yang berarti puncak pegunungan sudah tertutup salju. Namun, Hannibal berhasil menemukan jalan bagi pasukannya dan tibalah mereka di Italia. Tentara Romawi menghadapinya. Dalam pertempuran yang banyak makan korban jiwa, pasukan itu dikalahkan. Malam harinya, satuan pasukan Romawi yang lain menyerbu perkemahannya, tetapi Hannibal
menggunakan tipu muslihat untuk menyelamatkan diri. Sekawanan sapi dipasanginya obor yang menyala pada tanduknya. Dalam kegelapan malam, orang Romawi mengira bahwa prajurit Hannibal lah yang bergerak maju dengan nyala obor. Cepat-cepat musuh itu mereka buru. Baru ketika sudah dekat, mereka menyadari bahwa yang diburu itu tak lain adalah sapi saja. Bayangkan seperti apa raut muka mereka. Di pihak Romawi ada seorang panglima cerdas yang tidak mau menyerang Hannibal. Panglima bernama Quintus Fabius Maximus itu berpendapat bahwa Hannibal karena berada di tengah wilayah musuh yang asing baginya pasti pada suatu saat akan kehilangan kesabaran dan membuat kesalahan. Sayangnya, siasat menunggu ini tidak disetujui oleh orang Romawi lainnya. Mereka menyindir Quintus Fabius Maximus sebagai kuntator, artinya orang yang peragu. Nasihatnya tidak diindahkan dan Hannibal mereka gempur di dekat kota kecil Cannae. Di situ tentara Romawi mengalami pukulan yang amat dahsyat dan sebanyak 40.000 prajuritnya gugur. Pertempuran pada tahun 217 sebelum Masehi itu merupakan kekalahan yang paling pahit bagi orang Romawi. Walau begitu, Hannibal tidak terus menuju ke Roma. Ia bersikap hati-hati dan menunggu pasukan tambahan dikirimkan terlebih dahulu dari tanah airnya. Celakanya, orang Kartago tidak mengirimkan pasukan baru, sedangkan pasukan Hannibal yang ada semakin kehilangan disiplin. Kerjanya menjarah dan merampok kota-kota Italia. Orang Romawi pun tidak langsung menyerang Hannibal karena takut. Akan tetapi mereka memberlakukan wajib militer bagi semua orang, termasuk pemuda belasan tahun dan kaum budak. Setiap laki-laki di Italia masuk tentara dan para prajurit itu bukanlah serdadu sewaan seperti tentara Hannibal. Mereka itu orang Romawi. Apa artinya? Kau sudah ketahui bukan? Mereka bertempur melawan kerajaan Kartago di Sisilia dan Spanyol dan selalu mencapai kemenangan kecuali kalau Hannibal sendiri yang menjadi musuhnya. Setelah berada di Italia selama 14 tahun, akhirnya Hannibal harus kembali ke Afrika karena pasukan Romawi di bawah pimpinan panglimanya Scipio telah bergerak maju sampai ke pinggiran kota Kartago dan bantuan Hannibal sangat diperlukan di sana. Namun, di tempat itu Hannibal kalah dalam pertempuran. Pada tahun 202 sebelum Masehi, orang Romawi mengalahkan orang Kartago. Pihak Kartago terpaksa membakar seluruh armada kapalnya dan membayar pampasan perang dalam jumlah sangat besar. Hannibal terpaksa melarikan diri. Lalu ia bunuh diri dengan meminum racun supaya tidak menjadi tawanan pihak Romawi. Berkat kemenangan atas Kartago, kekuasaan Roma menjadi begitu besar sehingga Yunani pun dapat direbutnya. Pada waktu itu Yunani masih dikuasai oleh Makedonia. Namun seperti biasa, orang Yunani tidak bersatu dan negaranya terpecah-pecah. Perlawanan mereka terhadap serbuan Roma tidak cukup kuat. Pasukan Romawi yang merebut kota Korintus mengambil karya-karya seni yang paling bagus untuk dibawa pulang, kemudian membakar kota itu habis-habisan. Roma memperluas wilayahnya ke arah utara pula, ke negeri orang Galia yang pernah menghancurkan Roma 200 tahun sebelumnya. Orang Romawi merebut kekuasaan atas kawasan yang dewasa ini dinamakan Italia Utara. Namun, ada di antara warga Roma yang belum puas juga dengan segala keberhasilan itu. Mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa Kartago masih ada. Yang menonjol karena sikap seperti itu adalah seorang dari golongan patrisian bernama Cato. Orangnya berbudi baik, tapi suka ngotot.
Sebagai anggota Senat Roma, konon Cato mengakhiri setiap pidato atau tanggapan, tak peduli pokok bahasan apapun yang sedang dibacakan, dengan perkataan, "Di samping itu, saya menilai Kartago harus dimusnahkan." Akhirnya, orang Romawi memang melakukan hal itu dengan alasan yang dicari-cari. Kartago diserang. Para warga mempertahankan kotanya dengan gigih. Bahkan setelah tentara Romawi berhasil memasuki Kartago pun, mereka harus bertempur di jalanan dari rumah ke rumah selama 6 hari. Sesudah itu, hampir semua orang Punia mati terbunuh atau menjadi tawanan. Rumah-rumah dirobohkan dan seluruh areal yang dahulu menjadi wilayah kota Kartago diratakan dengan tanah. Orang menabur garam supaya tanaman apapun tak dapat tumbuh di situ kelak. Penghancuran Kartago terjadi pada tahun 146 sebelum Masehi. Kota Hannibal sudah lenyap dari permukaan bumi. Roma pun menjadi kota yang paling berjaya di dunia pada waktu itu.